Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shuraih Al-Adawi annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'atsul bu'usa ila Makkah. Sahabat Abi Shuraih, sahabat yang sangat terkenal dan sangat berjasa bagi perkembangan hukum mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan pada zaman sahabat-sahabat berikutnya, karena beliau ini wafat tahun sekitar 68 Hijriah. Mulai dari Islam waktu Fatih Mekah, tinggal di Madinah. Dan beliau seorang hakim yang sangat bijaksana. Sahabat ini justru ditentang oleh seorang tabi'in yang bernama Amrin bin Sa'id, gubernur di Madinah dari pihak Yazid bin Muawiyah. Lalu Amrin bin Sa'id ini terkenal dengan seorang tabi'in yang tidak soleh. Sedangkan sahabat Abi Shuraih ini sebaliknya, beliau terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat soleh. Tapi begitulah perputaran dunia. Karena berbagai kepentingan politik dan jabatan, sehingga tabi'in berani menentang sahabat yang sangat soleh. Waktu itu Amrin bin Sa'id ini mengutus pasukan ke Mekah, tujuannya untuk membunuh sahabat, yaitu yang akan dibunuh itu adalah sahabat Abdullah bin Zubair. Bayangkan seorang tabi'in berusaha untuk membunuh sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Tapi tidak lama Amrin bin Sa'id ini jatuh dari jabatannya dan wafat. Dan di dalam cerita yang lain ada namanya Al-Hajjaj. Ini nanti yang membunuh para sahabat. Idzan li ayyuhal amir uhadditska qaulan qama bihi Rasulullah lil ghad mi yaumil fathi fasami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi wa absaratu aynaya hina takallama bihi innahu hamidallah wa asna alaihi thumma qala inna makkata harramahallah wa lam yuharrimha an-nasu fala yahillu limri'i yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasfika biha dama wa la ya'duda biha syajarah fa in ahadun tarakhkhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu lahu innallaha adzina li rasulihi wa lam ya'dzan lakum wa innama adzina li sa'atan min nahar wa qad adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil amsi wal yuballigh asy-syahidul ghaibah faqila li abi syuraih ma qala laka amru qala ana a'lamu bidzalika minka ya aba syuraih. Sahabat Abi Shuraih ini sahabat berperan sebagai sesama umat Islam yang berkecimpung masalah hukum dan faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu beliau mengingatkan seorang pejabat yang bernama Amrin bin Sa'id. Beliau gubernur kota Madinah, kepercayaan dari Yazid bin Muawiyah. Dan beliau gubernur Amrin bin Sa'id ini karena mau membunuh sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair, sahabat Abdullah bin Zubair, beliau berada di kota Mekah agar selamat dari kekejaman oknum pejabat yang bernama Amrin bin Sa'id. Lalu Amrin bin Sa'id ini mengutus pasukan ke Mekah, ya tujuannya untuk membunuh tadi. Padahal sahabat Abi Shuraih sudah mengingatkan tidak boleh terjadi pertumpahan darah, pembunuhan di kota Mekah, apalagi kepada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh Nabi dulu pernah membebaskan kota Mekah, Fatih Mekah 8 Hijriah, bukan berarti setelah itu diperbolehkan terjadinya kekerasan di kota Mekah di sekitar Ka'bah.
Tapi itu hanya karena sebentar saja dan itu karena darurah sebagai tonggak sejarah peralihan kekuasaan dari tadinya Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy, lalu oleh Allah dipercayakan amanah itu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat. Intinya, sahabat Abi Shuraih mengingatkan tidak boleh ada kekerasan di kota Mekah, apalagi pembunuhan kepada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban dari seorang tabi'in? Bayangkan seorang tabi'in, dia itu melawan seorang sahabat. Kalau sudah ada kepentingan jabatan dan uang begitu. Kata Amrin bin Sa'id ini, gubernur Madinah ini, ya Aba Shuraih, innal harama la yu'idhu asiyan. Balik dia menceramahi ulama yang lurus. Saya tahu, saya lebih faham dari Anda. Bayangkan, seorang tabi'in merasa lebih faham dari sahabat. Saya tahu bahwa kota Mekah itu haram, tapi bukan berarti dan tidak bisa kota Mekah itu yu'id. Yu'id itu dibuat perlindungan alsian bagi orang yang maksiat durhaka. Jadi sahabat Abdullah bin Zubair ini dianggap durhaka. Kenapa dianggap durhaka? Masalahnya kecil sebenarnya. Yaitu karena sahabat Abdullah bin Zubair ini tidak mau berbaiat. Berbaiat itu mengakui kepemimpinan Amrin bin Sa'id. Jadi begitulah, hanya karena tidak mencoblos atau memilih saat mereka menjadi calon seorang pemimpin, baik itu gubernur atau presiden, sehingga terbawa-bawalah kebencian itu. Akhirnya karena dianggap tidak mengakui kepemimpinan Amr bin Sa'id, gubernur Madinah dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu ujung-ujungnya sahabat Abdullah bin Zubair ini mau dibunuh dan beliau ini berlindung atau menyelamatkan diri di kota Mekah, tapi tetap mau dibunuh. Sudah diingetin oleh sahabat Abi Shuraih, tidak boleh. Lalu Abi Amrin bin Sa'id ini tidak kurang akal. Kami bacakan, wa dzakarna anna Amr bin Sa'id kana amiran 'alal Madinati min qibali Yazid ibn Muawiyah wa annahu jahaza ila Makkah jayshan liwaz'i Abdullah ibn Zubair bi Makkah. وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا كان قدوم عمرو بن سعيد واليا على المدينة من قبل يزيد ابن معاوية في ذي القعدة سنة 60. Kejadian itu usaha untuk mengirim pasukan menghalalkan keharaman kota Mekah dan berusaha untuk pembunuhan itu terjadi waktu tahun ke-60 Hijriah. Oleh karena itu, sahabat Abi Hurairah melihat gelagat terjadinya suatu perselisihan yang sangat keras di antara umat Islam saat itu. Beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya meninggal sebelum tahun 60 Hijriah. Itu di antara doa sahabat Abi Hurairah. Dan betul doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abi Hurairah meninggal sebelum tahun 60 Hijriah. Kenapa sahabat Abi Hurairah berdoa seperti itu? Karena sahabat Abi Hurairah semacam membaca, membaca bahwa di tahun 60 Hijriah itu akan terjadi diktator kekuasaan dan akan melahirkan kekerasan sesama umat Islam. Beliau tidak kepingin terjerumus di dalam perbedaan yang sangat tajam sama umat Islam, jadi beliau menghindar. Demikian juga sebenarnya sahabat Abdullah bin Az-Zubair ini bukan seorang pengecut dan penakut sehingga lari ke Mekah berlindung di kota Mekah, tapi beliau menghindari perselisihan yang sangat tajam sesama umat Islam. Namun karena kekuasaan dan jabatan telah menutupi hati dari seorang tabi'in yang bernama Amri bin Sa'id, oknum pejabat ini, tetap saja kemanapun berada sahabat Abdullah bin Zubair ini tetap mau dibunuh. Kenapa sahabat Abdullah ibni Zubair ini mengalah dan berlindung di kota Mekah? Karena beliau berangkat dari Al-Quran, surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa berada di masjid, insya Allah aman, apalagi di kota Mekah. Ini pelajaran bahwa masjid itu harus menjadi tempat yang aman, baik aman dari pencurian, kekerasan, COVID, dan lain sebagainya.
Jadi betul-betul dijaga, yang datang orang sehat, yang sakit di rumah saja, dan prokes dijalankan dan dibantu oleh aparat kesehatan maupun aparatur negara agar betul-betul masjid tetap aktivitas berjalan, tapi betul-betul terjaga kesucian dan kesehatan dan kebersihan dan keamanannya. Ali Imran 97, demikian juga Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Jadi semuanya Allah menjamin dan diharapkan agar masjid ini menjadi tempat yang amin. Lalu berikutnya waqila qadimaha fi Ramadan minha wa hiya sanatu allati waliya fiha Yazid al-khilafata famtana Ibnu Zubair min bai'atihi wa aqama bi Makkah. Yang kami bacakan ini famtana'ah. Jadi kenapa dibunuh? Karena hanya beda pilihan saja. Silahkan bisa dicek di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 52 di sebelah kanan 4 baris dari atas. Ini ketika sebagai penjelasan dari hadis Bukhari 1832. Penjelasan ini semua lengkap berada di dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 50 di sebelah kanan sampai 56 di sebelah kanan lagi. Fajahaza ilaihi Amr bin Sa'id Jaishan wa ammaru alaihim Amr bin Zubair. Nah, ini yang dimaksud. Luar biasa. Orang itu kalau sudah punya tujuan dunia, semua cara dicoba. Ketika merasa ada sesuatu yang akan membuat kurang lancar usahanya, maka seorang tabi'in, oknum pejabat yang bernama Amr bin Sa'id ini, beliau mengutus saudaranya sahabat Abdullah bin Zubair. Bayangkan, sesama saudara, coba bayangkan, sesama saudara diutus karena apa? Karena Amrin bin Az-Zubair ini mendukung kepemimpinan Amrin bin Sa'id. Padahal Amrin bin Az-Zubair ini saudara dengan sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Tapi beliau berseberangan, pilihan politiknya berbeda. Karena pilihan politiknya berbeda, Amrin bin Az-Zubair ini berpihak kepada penguasa, maka mereka dipergunakan untuk membunuh saudaranya sendiri, yaitu yang bernama sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Yang kami bacakan bisa dicek di dalam kitab Fathul Bari, juz 4, halaman 52, 4 baris dari atas. Fajahaza ilaihi Amr bin Sa'id Jaishan wa ammara alaihim Amr bin Zubair wa kana mu'adiyan li akhihi Abdullah. Wa kana Amr bin Sa'id qad wallahu syurqatahu thumma arsalahu ila qitali akhihi. Faja'a Marwan ila Amr bin Sa'id fanahahu famtana'a. Wa ja'a Abu Syurai fadzakara al-qissata falamma nazala al-jaishu dhatuwa kharaja ilaihim jama'atun min ahli Makkah fahazamuhum wa usira Amr bin Zubair fasajanahu akhuhu bisijnin arim wa kana Amr bin Zubair qad daraba jama'atan min ahli al-Madinah mimman uttuhima bil maili ila akhi. Masya Allah. Amrin bin Az-Zubair ini waktu beliau masa hidupnya, karena nanti beliau berusaha untuk membunuh saudaranya, malah beliau terbalik gitu. Jadi masa hidupnya orang-orang yang tinggal di Madinah itu sama beliau bisa dikatakan ya dibantai, diinjak-injak harga dirinya, dilecehkan, dibully, ditangkap, kalau perlu dibunuh. Kenapa? Karena dianggap semua orang-orang Madinah yang berpihak kepada sahabat Abdullah bin Zubair itu semuanya dihabisin oleh Amrin bin Az-Zubair, perintah dari Amrin bin Sa'id. Luar biasa. Pengaruh uang dan jabatan ini luar biasa. Hati-hati, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari keadaan situasi dan kondisi seperti itu. Tapi yang lalu biarlah berlalu, mudah-mudahan beliau sudah dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan beliau ini semua menjadi ahli surga. Karena sudah mudah-mudahan sudah bertobat, kita husnudzon dan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya dimaafkan sebagai manusia dan kebaikannya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini hanya kajian, kita tidak bermaksud membuka aib atau menilai siapa yang benar siapa yang salah, hanya sekedar kajian yang baik mari kita bisa lanjutkan, yang
sepertinya kurang tepat, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Itu berangkat dari Al-Quran, yaitu tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kan ya'malun. Itu urusan beliau-beliau, kita tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang urusan beliau. Secara untuk suatu kajian mungkin tidak ada salahnya hanya untuk mengkaji tanpa harus mencari siapa yang salah, menilai dan kita berpihak kepada siapa. Tapi mudah-mudahan ini ada hikmahnya dan kita bisa mengambil pelajaran dan semuanya mudah-mudahan telah dimaafkan oleh Allah dan semuanya dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqadahum Abdullah min wahtama ta'amrun min dalika. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.